Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah proses pengecoran sebuah kolam renang dengan ukuran kolam renang yakni 4 meter dikali 12 meter dengan kedalaman yakni 1,25 meter. Kali ini saya akan membahas mengenai proses pengecoran kolam tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Video ini berkelanjutan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya saya membahas mengenai proses pekerjaan pecasting kolam renang tersebut, dan juga proses pekerjaan pembesian sebelum proses pekerjaan pecasting. Untuk pekerjaan pembesian lebih detail bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Sedangkan untuk proses pekerjaan pecasting bisa juga teman-teman saksikan lebih detail pada video di atas ini. Sebelum kita melakukan proses pengecoran pada kolam renang, ini baiknya kita checklist dulu semua pekerjaan persiapan, mulai dari checklist pembesian, checklist kebersihan, checklist pecasting. Apakah pecasting ini layak atau cukup kuat untuk menahan beban beton saat dilakukan proses pengecoran. Setelah checklist semua terpenuhi, bisa kita lanjut ke proses pengecoran. Untuk pengecoran pada kolam renang ini, kita gunakan beton ready mix, bukan beton set mix. Beserta kita gunakan yakni concrete pump untuk memudahkan saat proses pengecoran. Kenapa kita gunakan beton ready mix bukan beton set mix? Karena dalam proses pengecoran ini mutu beton yang kita gunakan yakni mutu beton K300. Kalau kita gunakan cor secara set mix dengan mutu K300 sangat mengkhawatirkan. Takutnya tidak mencapai mutu yang kita inginkan. Setelah beton ready mix datang pada molen pertama sebelum dilakukan proses pengecoran, ini baiknya kita lakukan tes uji selam untuk beton tersebut. Tes uji selam bertujuan untuk mengetahui kekentalan beton. Jadi betonnya tidak boleh terlalu encer dan tidak boleh terlalu kental. Kalau terlalu encer, khawatirnya mutunya tidak memenuhi standar. Kalau terlalu kental, khawatir keropos. Untuk tes uji selam ini, biasanya saya gunakan ukuran yakni 10 cm plus minus 1 sampai 2 cm. Dari ujung batang besi sampai pada beton yang runtuh ini. Ini coba kita lihat ini berapa ukurannya. Ini dari ujung batang besi sampai ketemu beton. Di sini bisa teman-teman saksikan ketemunya 12 cm. Setelah tes uji selam dinyatakan oke, bisa lanjut ke proses pengecoran. Jangan lupa kita buat benda uji silinder beton. Bertujuan untuk mengetahui mutu beton yang datang ke site apakah sama dengan beton yang kita pesan pada pihak ready mix. Dengan cara kita lakukan tes uji tekan beton pada silinder tersebut pada umur 28 hari. Dan ini bisa teman-teman saksikan proses pengecoran sedang berjalan. Proses pengecoran pada sebuah kolam renang dengan ukuran 4 meter dikali 12 meter dengan kedalaman yakni 1,25 meter.
Untuk proses pengecoran kita gunakan beton ready mix beserta konkrit pump agar memudahkan saat pengecoran dan mempercepat proses pengecoran. Untuk proses pengecoran pada kolam renang ini kita lakukan pengecoran bebarengan antara lantai beton dan juga dinding beton. Oleh sebab itu tidak saya beri water stop pada kolam renang tersebut. Biasanya ada proses pengecoran ini 2 kali, lantai dulu, setelah itu dinding beton. Karena terpisah biasanya butuh water stop. Karena ini pengecorannya bareng, maka tidak saya beri water stop. Untuk proses pengecoran, kita lakukan pengecoran pada lantai terlebih dahulu seperti ini. Tidak lupa beriringan harus kita gunakan vibrator. Wajib kita gunakan vibrator untuk menghindari keropos pada beton. Baik saat proses pengecoran lantai beton ataupun saat proses pengecoran dinding beton. Wajib kita gunakan vibrator. Dan ini bisa teman-teman saksikan proses pengecoran untuk lantai ini kurang lebih dapat separuh, 50%. Untuk ketebalan cor lantai betonnya yakni 20 cm. Keuntungan kita menggunakan cor ready mix dan konkrit pump ini tidak butuh pekerja terlalu banyak. Jadi pekerjanya secukupnya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Dan ini bisa teman-teman saksikan lantai beton yang sebagian sudah kita cor. Ini sudah kita ratakan dan kita kasut. Mutu beton K300 NFA atau non-fly ash. Terlihat warnanya warna hijau semen. Sebagian pekerja melakukan kasut, perataan beton, dan juga vibrator. Setelah pengecoran lantai beton ini selesai dan beton pada lantai ini masih setengah kering, bisa lanjut ke proses pengecoran dinding beton. Untuk pengecoran dinding beton juga kita gunakan alat bantu yakni vibrator untuk pemadatan agar menghindari keropos pada dinding beton. Kenapa proses pengecoran pada kolam renang ini kita lakukan pengecoran pada lantainya terlebih dahulu, bukan pada dindingnya? Karena kalau kita lakukan pengecoran pada dindingnya terlebih dahulu, bisa-bisa beton akan terus mengarah ke lantai beton. Sedangkan kalau kita cor lantainya terlebih dahulu dan cor lantai setengah kering, lalu kita cor dindingnya, kemungkinan beton yang kita tuang pada dinding tidak akan mengarah ke lantai beton. Oleh sebab itu kita cor lantainya terlebih dahulu. Dan ini bisa teman-teman saksikan hasil pengecoran kolam renang dengan ukuran 4 meter kali 12 meter dengan kedalaman rencana yakni 1,25 meter. Ini hasilnya sangat bagus, rapi, rata, tidak ada yang bocor. Kita lihat kering semua, tidak ada juga yang keropos, baik untuk dindingnya, untuk lantainya. Ini semua bagus, tidak ada yang keropos dan tidak terlihat air mengalir pada celah-celah dinding ataupun lantai.
Untuk casting pada kolam renang ini kita lepas pada umur yakni 21 hari. Dan ini untuk area overflow juga bisa teman-teman saksikan. Rapi. Ini ada bongkahan-bongkahan dari plesteran dan juga pasangan dinding bata pada pagar kolam renang. Ini bisa teman-teman saksikan tidak ada air yang rembes di area kolam renang. Dan ini area balancing tank juga bersih, mulus, tidak ada yang keropos. Demikian proses pengecoran pada sebuah kolam renang dengan ukuran 4 meter dikali 12 meter dengan kedalaman 1,25 meter menggunakan beton ready mix mutu K300 beserta konkrit pump. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.